Guys, pernah nggak sih lo lagi diem, tiba-tiba mikir, apa sih tujuan gue hidup ini? Kenapa gue ada? Dan sebenarnya gue hidup buat apa? Kalau iya, berarti lo lagi nyentuh pemikiran filsafat eksistensial ala Søren Kierkegaard. Siapa dia? Well, dia tuh filosof Denmark abad ke-19 yang enggak cuma ngajak kita mikir, tapi juga ngajarin hidup lo itu tanggung jawab lo sendiri. Jadi, siap buat bahas radikalnya pemikiran Kierkegaard? Let's go! Sebelum masuk ke ide-idenya, kenalan dulu sama orangnya. Søren Kierkegaard lahir tahun 1813 di Denmark. Hidupnya tuh nggak gampang bro. Dia tumbuh di keluarga religius yang super ketat. Tapi dia malah sering ngelawan tradisi. Kierkegaard ini nggak suka ikut-ikutan arus. Buat dia, hidup tuh bukan soal jadi bagian dari sistem, tapi soal berani jadi diri sendiri. Makanya, dia sering disebut sebagai bapak eksistensialisme. Tapi, eksistensialisme itu apaan sih? Menurut Kierkegaard, hidup itu kayak main game RPG. Lo punya pilihan, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Dia ngebagi hidup manusia ke 3 tahap utama. Tahap pertama, tahap estetis. Di tahap ini, lo hidup buat nikmatin dunia. Intinya, you only live once. Tapi masalahnya, kalau lo cuma fokus di tahap ini, lama-lama lo bakal ngerasa kosong. Kayak, udah gini doang, apa nggak ada yang lebih? Nah, perasaan kosong ini yang Kierkegaard sebut sebagai despair atau keputusasaan. Kedua, tahap etis. Kalau lo ngerasa kosong di tahap estetis, lo bakal naik ke tahap etis. Di sini lo mulai mikir, gue harus tanggung jawab. Hidup ini nggak cuma buat gue doang, tapi juga buat orang lain. Tapi tahu nggak? Bahkan di tahap ini, lo tetap nggak bakal ngerasa lengkap. Kenapa? Karena lo masih nyari jawaban di dunia luar, bukan di dalam diri lo. Dan yang ketiga, tahap religius. Ini tahap tertinggi menurut Kierkegaard. Di sini, lo nggak cuma mikir soal dunia, tapi juga soal hubungan lo dengan sesuatu yang lebih besar. Tuhan atau apapun yang lo percaya sebagai makna tertinggi dalam hidup lo. Tapi ada twist bro, buat nyampe ke tahap ini. Lo butuh yang namanya leap of faith. Itu artinya, lo harus percaya tanpa bukti konkret. Ini gila banget. Tapi ini juga yang bikin hidup lo jadi punya makna. Pernah nggak lo ngerasa takut tanpa alasan yang jelas? Itu yang Kierkegaard sebut anxiety. Tapi beda sama takut biasa. Anxiety itu muncul karena lo sadar, gue punya kebebasan untuk milih. Dan kebebasan itu nggak cuma keren, tapi juga berat bro. Karena setiap pilihan lo punya konsekuensi besar. Anxiety ini sering muncul di era modern. Contoh simpelnya, lo lagi scroll media sosial, terus lihat temen lo yang sukses duluan, dan tiba-tiba lo mikir, apa gue harus ganti jalur karir ya? Apa gue udah cukup baik? Beban pilihan ini bikin lo gamang. Kierkegaard ngasih tahu bahwa perasaan ini adalah tanda lo sadar akan kebebasan lo. Dan itu adalah langkah awal buat menemukan makna hidup lo. Nah, kalau lo nggak berani ambil pilihan,
atau malah lari dari tanggung jawab lo bakal jatuh ke yang namanya despair. Ini kondisi dimana lo kehilangan makna hidup karena lo nggak berani jadi diri lo yang sebenarnya. Di dunia modern, despair bisa kelihatan gimana kita nyoba nutupin rasa kosong. Overwork bisa terlihat produktif, ngejar validasi di media sosial, atau malah lari ke distraksi kayak binge watching tanpa henti. Kierkegaard bilang, despair itu kayak sinyal dari jiwa lo yang bilang, "Bro, wake up, lo bisa lebih dari ini." Intinya, Kierkegaard ngajarin kita buat embrace anxiety sebagai tanda lo hidup. Itu berat, tapi cuma dengan begitu lo bisa bikin hidup lo punya arah yang otentik. Jadi, siap buat hadapin ketakutan lo? Meskipun Kierkegaard ini seorang Kristen yang taat, dia nggak ragu buat ngekritik gereja di zamannya. Dia bilang, gereja tuh terlalu sibuk ngurusin ritual, sampai lupa sama iman yang otentik. Buat Kierkegaard, iman itu bukan soal ikut-ikutan, tapi soal hubungan pribadi lo dengan Tuhan. Dan yang lebih radikal, dia juga bilang, masyarakat tuh sering bikin lo lupa sama diri lo sendiri. Jadi kalau lo cuma ikut arus, ya selamat datang di kehidupan tanpa makna. Mungkin lo mikir, oke, Kierkegaard keren, tapi apa hubungannya sama gue? Nah, gini bro, di era sekarang kita sering banget nyari validasi dari luar, kayak ngejar likes di Instagram, liatin jumlah views di TikTok, atau pengakuan dari bos di kantor. Contohnya, lo ngedit foto sampai over demi dapat pujian, atau lo begadang kerja cuma biar dipandang hebat. Padahal, kalau kita ngikutin Kierkegaard, semua itu nggak bakal bikin lo puas kalau lo sendiri nggak tahu apa yang lo mau. Kierkegaard ngajarin, hidup lo tuh tanggung jawab lo sendiri. Jangan biarin likes, views, atau promosi kerja jadi patokan makna hidup lo. Lo harus nentuin itu. Jadi guys, apa lo udah berani jadi diri lo sendiri? Atau lo masih sibuk ngejar standar hidup yang bukan buat lo? Kierkegaard ngajarin kita buat berani mikir, berani milih, dan yang paling penting, berani hidup dengan autentik. Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di konten filsafat berikutnya.